Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Barat Pak, kesini Rum, Barat Pak. Tanya aja dulu, Mama. Saya sini aja dulu, Mbak. Biarin dulu. Astagfirullah. Ya Allah. Tarik. Tadi dia yang nyemplung juga tuh. Ada cerita misteri tertinggal di bekas penambangan pasir Cimarati di Desa Buntet, Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kabarnya, tempat ini rajin meminta korban anak kecil. Tak heran, penampakan anak kecil sering terlihat saat warga melintasi jalan ini. Cerita soal adanya siluman buaya menambah keangkeran tempat yang sudah kosong bertahun-tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi di bekas galian pasir Cimarati? Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya sudah berada di bekas galian pasir Cimarati, Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Tempat ini telah menelan banyak korban. Dan di sini juga banyak gangguan gaib, sehingga tidak ada lagi orang yang mau lewat sini menjelang sore. Bagaimana cerita sebenarnya? Pak Hasan, apakah bisa diceritakan bagaimana bisa tempat ini menelan banyak korban, Pak? Jadi ceritanya begini, awalnya orang nyari burung, Ya. mau mandi, nah lalu dia terseret, lalu meninggal. Nah kedua, orang udah habis mencangkul dari sawah, nah pengen mandi, kan dikarenakan waktu duhur mau pulang, Ya. jadi akhirnya mandi di situ, lalu Keseret air juga. Langsung meninggal. Nah ketiga, pada waktu itu ada anak 7 orang, nah dari Buntet, nah ikut ke sini, ngikutin orang tua, nyampe di sini, yang 2 udah masuk ke dalam air, yang 5-nya ada yang salah satu yang kesandung kakinya, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu baru dia sadar, akhirnya temannya udah meninggal, lalu dia lari. Kalau menjelang sore, banyak sekali Penampakan. Iya, penampakan, gangguan semacam muncul atau anak-anak kecil yang pada botak di sini. Makanya kalau menjelang sore nggak ada yang berani lewat sini. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, sepertinya di sini seperti yang diceritakan Pak Hasan banyak sekali energi negatif. Seperti apa deteksi yang Kang Ujang rasakan di sini? Ya, sangat luar biasa, subhanallah. Di sini tempatnya sangat lumayan angker. Di sini mungkin banyak siluman-siluman yang bersarang di sini. Tadi ketika saya datang juga mereka sudah menyambut kedatangan kita. Tapi insya Allah atas izin Allah saya akan mengungkap mistos apa yang terjadi sehingga banyak sekali korban yang terus masuk dan meninggal. Apakah ini karena ulah daripada jin dan juga ulah daripada siluman atau karena itu ulah daripada manusia sendiri. Tadi di sini ada yang kayak energi menarik kita. Arahnya ke sebelah sini. Gua bisa dirasakan. Ya. Bismillah. Iya Kang, benar Kang. Kayak ketarik gitu saya. Ya mungkin semua begitu. Ada semacam kayak istana. Istana gaib. Insya Allah nanti izin Allah saya akan melakukan meditasi, akan mengungkap sebenarnya apa yang ada di sini. Sekarang waktunya mediumisasi.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, semoga Masya alam kegelapan memberikan keselamatan. Berarti Anda bukan kepada muslim. kalian semua. Karena apa? Karena kalian lancang datang ke sini. Kalau boleh tahu Anda dengan siapa? Anda dengan siapa? Kibrata Kencana. Kibrata Kencana, kalau boleh tahu, Kibrata ini wujudnya seperti apa? Siluman Siluman apa? putih. Kibrata, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin menanyakan kejadian-kejadian yang ada di sini. Kenapa banyak korban yang meninggal di lokasi ini? Apakah Anda tahu? Kenapa Anda ketawa? Itu bukan urusan kalian. Wah, kenapa bukan Urusan kita? kami dong. Manusia yang mengganggu tempat saya. Loh, Dan mereka pantas mendapat imbalannya. mengganggu bagaimana? Ini kan tempat ini adalah proyek manusia, dan kita tidak tahu kalau ada keberadaan Anda. Kita tidak mengerti, kita tidak melihat. Anda cara mengajak mereka akhirnya bisa ditarik dan meninggal di sini, bagaimana caranya? Saya bisikan ke telinga mereka supaya datang ke tempat ini. Oh, terus? Ya, setelah mereka datang, saya tarik dan saya masukkan ke alam saya. Ke alam, bukannya ke air. Tuh, Kalian lancang Lancang kenapa? mengganggu tempat saya. Enggak mengganggu kok. Orang biasa-biasa saja. Kalau mengganggu itu kita tendang-tendangin. Kan Anda enggak saya tendangin. Kalau tidak mengganggu, kenapa tidak permisi dulu? Sudah tadi ya, tadi asal. sudah permisi, assalamualaikum. Anda malah tidak menjawab salam kami. Yang Jangan coba mancing-mancing. enggak, saya Mancing, cuma saya nggak pengen mancing tahu sini. informasi aja. Soalnya yang saya dengar kalau menjelang maghrib suka ada penampakan apa namanya tadi seperti tuyul itu, anak kecil-kecil yang botak. Itu siapa? Cepat kalian pergi dari sini. Iya, nanti kita pergi kalau sudah dapat informasi. Itu ada cara menariknya itu seperti apa. Sedangkan ini kan dalam. Enggak ditarik juga kan ketika orang nyemplung itu sudah mati. Dengan cara anak cucu saya, mereka masukkan tumbal ke alam saya, dan mereka manusia tidak akan bisa melihat. Waktu mereka bekerja, mereka kubur hidup-hidup. Masya Allah, itu kan jahat sekali. Mereka datang ke sini untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka berjuang untuk mencarikan makan anak istrinya. Sampai di sini, Anda tarik begitu, kemudian meninggal, itu kan jahat. Jadi, karena mereka sudah mengganggu. Menurut Anda itu yang mengganggu itu seperti apa? Karena kan ini alam kita, alamnya manusia. Kalian pikir tempat saya digali dan dirusak. Apa itu tak mengganggu? Nah, itu kan orang usaha. Banyak tempat lain kan di sini. Nah, tempatnya emang yang adanya di sini, masa di tempat lain? Apa kalian terima ketika rumah kalian dirusak? Cepat, cepat kalian pergi. Ya kita kan belum selesai ngobrolnya. Nah, cara membunuh itu apa harus di air? Apa ketika nggak ada airnya Anda bisa membunuh? Saya masuk ke jasad mereka. Terus? Dan saya bilang ke alam saya, sudah beres tidak ada yang melihat. Tuh, tapi kan kalau jasadnya hilang kan... Ada air saya tahu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kenapa? Saya tarik kaki mereka. Saya masukin ke air. Apa semua orang Anda bisa tarik? Suka-suka saya. Kalau seandainya orang itu berdoa menyebut nama Allah, Panas. Tiba-tiba, mediator menjauh. tarik! Astagfirullah. Masya Allah. Di sini tempatnya ya? Sama ngobrol gak? Udah keluar aja deh. Kasian yang punya badan. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Saat bersamaan, mediator lain sudah tak sadarkan diri. Jangan-jangan Anda yang suka narik anak kecil itu ya? Hah? Iya.
Oh, suka narik. Kenapa ditarik? Kan kesian anak kecil. Buat teman saya. Memangnya bisa dari bangsa manusia itu terus Anda tarik sampai akhirnya menjadi teman Anda? Bisa. Caranya gimana? Nah, biasa digiring aja. Anda wujudnya seperti apa pas giring? Kakek. Kenapa ini digangguin manusia? Karena manusianya yang ngeganggu saya. Mereka di sini membuat galian itu untuk penghidupan mereka juga. Kata orang, tapi kata saya. Siapa Anda? Assalamualaikum, siapa ini? Ki Bayong. Oke, Bayong. Soal korban-korban yang banyak meninggal di sini Anda tahu? Saya. Itulah siapa? Saya. Saya duduk nggak? Biar ngobrolnya enak. Nah, gitu. Anda bisa ceritakan tempat ini? Ya, dulunya apa sih tempat ini? Dulunya kebun. Kebun. Terus? Penghulanya manusia. Tempat saya di obrak-abrik. Dirusak seperti apa? Ya tuh, lihat sendiri. Jadi kalau ada penampakan manusia yang mengajak ke sini itu Anda? Iya, Berarti Anda bisa berubah-ubah? bisa. Selain sebagai buaya putih dan sebagai manusia, sebagai apa lagi? Siluman kuya. Kura-kura? Ya, Oh, terus apa lagi yang Anda lakukan setelah menggiring manusia ke sini? udah. Kalau udah korban mati, udah. Sekali lagi, beberapa mediator kerasukan secara bersamaan. Itu ada yang masuk tuh siapa? Ini siapa? Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Barat Pak, kesini dulu Barat Pak. Sini aja dulu, nggak apa-apa. Stay sini aja dulu Mbak, biarin dulu. Kalau menyerang di... Ya, Astagfirullah. biarin sini. Jadi tiba-tiba Kang Ujang diserang dan yang menyerang itu bukan hanya satu tapi banyak mediator. Jadi sekarang Kang Ujang sedang dikeroyok oleh beberapa mediator. Beberapa mediator mulai menyerang. Suasana pun jadi tak terkendali. Tarik sana, jangan dicemplungkan deh. Ih, astagfirullah. Ini kayaknya mediatornya kuat banget karena Kang Ujang nggak biasa-biasanya diserang langsung jatuh. Ini langsung jatuh ditambah lagi teman-temannya pada ngeroyok. Astagfirullahaladzim. Kang Ujang berusaha mengatasi keadaan. Tak disangka, seorang mediator berlari ke danau. Bukan termasuk mengganggu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia juga masuk. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tarik. Allah Akbar. Tarik. Sini Mbak. Sini dulu. Ya Allah, tolong ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pemirsa, saat ini Kang Ujang sedang berusaha untuk bisa mengendalikan semua mediator yang sedang ngamuk dan menyerang kami semua. Bukan hanya Kang Ujang saja yang diserang, tapi semua kru juga akhirnya seperti kita sedang bertarung antara kru dan mediator. Mediator yang nyemplung sedang ditarik oleh Kang Ujang. Udah biarin nanti naik. Langsung sepindah, Kang. Astagfirullah. Air. Kasih air gitu dong. Air minum. Bisa capek. La ilaha illallah, masuk lagi kan, Tupan. Tak disangka, sudah ada makhluk lain merasuk telaga ini. Siapa lagi dia? Kang Ujang berusaha membujuk mediator ke daratan. Yang ngobrol di situ kalau nggak mau naik. Kalau nggak mau naik ya udah. Hah? Sampai kalau narik main banyu. Ya. Kenapa narik uang ngambil salah? Hah? Kamu nggak serahkan dewek. Oh jadi Kamu lagi usaha? Hah? Kamu begini-gini. Gini-gini pribadi. Sudah kita di Lapura.
Terus kamu sampean mulai diurak-urak priben. ada kan Alamnya berbeda. ketika si A yang berbuat salah, kenapa si B yang kena imbasnya? Ya tapi acaranya jangan konon. Mau dipanggil. Mau dipanggil. Panggil sama siapa temennya? Iya. Panggil. Panggil. Udah jangan. Udah, nggak usah. Udah, jangan nyemplung. Anda panggil aja. Panggil. Naik. Panggil. Dia nggak mau. Naik dulu yuk, ngobrol dulu. Hah? Kenapa ketawa? Kalau kamu yuk, naik kau naik. Astagfirullah. Ya Allah. Tarik terus. Dia jangan nyemplung juga tuh. Tarik semua. Tarik. Astagfirullah. Naik. Hai. Iya, saya tarik badanku. Ya Allah. Ya. Kamu udah yakin. Enggak pergi. Ayo sini yuk. Ya Allah Akbar, la ilaha illallah yuk. Ya sini bang naik. Yuk. So, Priben, apa yang mau disampaikan? Ngomong. Ayo ngomong yuk. Maunya seperti apa maunya? So. Hah? Bangsa kita kiwis lewat. Terus? Setelah kita keruk-keruk begini. Jadi nggak boleh dikeruk. Tuh. Apa sampean? Pengen sarannya? Hah? Di istana kita. Iya, terus saran Anda Priben? Supaya Anda tidak mengganggu warga kami. Terus? Kamu sampean dirusak priben. Iya. Terus Anda bisa jangan mengganggu lagi manusia. Harus tugas kita ganggu bocah. Supaya tidak diganggu bagaimana caranya? Ayo, naik. Harus terlalu bareng sama teman. Loh, kalau orang berdoa menyebut nama Allah bagaimana? Orang juga boleh menggunakan rusak manusiaku. Tapi kalau manusianya nggak merusak, kenapa dia yang jadi korban? Keluar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Namun, kami masih butuh informasi. Kami pun melanjutkan medinisasi. Anda siapa? Kamu kuning kene. Emang dulunya tempat ini apa sih? Alas. Lalu, pada saat itu Anda sudah tinggal di sini? Lawas. Berapa tahun kira-kira? Yos, lawas bisa diturun ini digawe desa. Terus digawe mengkene sampean-sampean kabeh bangsa bisa mengkene kita. Terus, kejadian banyak korban di sini Anda tahu? Ya urut pisan. Itu ulah Anda. Dulu kita berake. Tapi tadi, Rame-rame benar apa? Ya saya kan mau kene ya. Rusak maning. Jadi kan kita tekanin kene hanya untuk klarifikasi. Kenapa di sini banyak aktivisan ngomong kang diseret yang kene? Itu ulah siapa? Nah kenapa sih mereka nyeret orang-orang yang tidak bersalah? Kenapa masyarakat kene gelem dikongkonku? kan mereka juga butuh mencari nafkah. Segara amba ya. Ning sawah ya luas. Durui wak Tanjur beli rusak mengkenen. Dirusak bagaimana maksud Ya Anda? diketupi mengkenen sih. Pirang desa kan digusur. Jadi seharusnya bagaimana menurut Anda? Ya dilestariakan. Ditandur supaya subur. Beli dirusak mengkenen. Ya tapi kan aja mengkonon ketika wong bersalah terus digelep-gelepakan kene sampai mati. Kenapa? Lamun sampai urut bocah kang diseret mengkenen. Wong tua yang rusak mengkenen. Kalau dirusak emang kerugian yang Anda alami apa itu? Wis mengkenen baik.
Lamun tempat tinggal sampean dirusak oleh beli. Nah, terus pengen Anda prevent, pengen sampean prevent kan? Lamunan pengen amannya, tolong aja dirusak-rusak mah. Nah, itu kan harus terjadi. Tolong direratai, tadi tetanduri, terus aja dirusak-rusak mah. Jangan dirusak lagi. Lamun masih anak kang rusak, anak kang jukuti mani, aja nyalakan bangsa kita. Tapi sampean emang bisa membunuh. Buktinya apa? Akhirnya pada mati. Ya mungkin itu sudah takdir Allah, memang sudah harus meninggal di sini. Publik percaya oleh kita, ya wis. Tadi Anda belum jawab, Anda ini sebangsa apa sih? Siluman, Siluman apa? buaya. Buaya tapi kok bisa berdiri? Lu siluman bebas. Kita bisa mencala putra, bisa mencala putri. Oh. Bisa nih darat, bisa nih banyu, bisa ngilang ngawang-ngawang. Terus saya mendengar cerita kalau ada orang yang digiring ke sini oleh sosok manusia. Tahu-tahu setelah dekat ke air ditarik. Nah, sosok manusia itu siapa yang menggiring orang untuk masuk ke air itu? Pegawaiannya Iki Piang. Siapa itu? Siluman buaya kang laka buntut. Terus emang wong bisa dipateni kabeh kon dengan kekuatan keimanan seorang siapapun bisa dipateni. Ya beli, ya ruangnya bener beli rusak ya beli. Bakal bisa dipatenin bahasa kita. Nah, itu kan Anda mau ngomongin rusak. Nah, orang yang lewat kan daripada ngerusak. Iya. Ngomong Kang Sejun itu kan bing rusak. Kenapa ente pateni? Supaya uang urukin diangker. Aki kejar nggak pada mati, tapi angker. Ada tega menusa. Kenapa? Laka puas-puase Terus? bisa yang rusak. Kalau seandainya tempat ini sudah ditanami, kemudian tidak dirusak, apakah Anda masih tetap mengganggu? Kita kan duwe adat ya. Ada prevent. Ini bakal ganggu manusia, lamun manusia itu benar. Tapi lamun manusia beli benar ya sebongkane siapa? Ya ketika anak yang lewat kan bisa lah. Ya jangan diganggu, kan mereka lewat nggak salah. Ketika Kang Wis ya Wis kita pada saat itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, nanti kita sampaikan ke bangsa kita agar tidak merusak bumi. Seandainya Anda mengira orang itu merusak tapi dia rajin mengaji, tetap bisa diganggu nggak? Terus kerasa panas awal bener sih. Nah, kenapa sih bangsa Anda tidak terima kedatangan kami ke sini sehingga tadi menyerang kami banyaknya? Kenapa? Pokatan pengen ngusir bangsa kita ya. Terus pengen digawe maning kene. Jadi kita diterima. Ya beli kan beli gawe. Saya pengen tahu sejarah ini bagaimana sih bisa makan korban. Sedangkan bangsa Anda hidup di bangsa Anda dan bangsa kami. Kita kan dunia berbeda. Dan kita saling menghargai sama makhluk Allah. Anda makhluk Allah dan kita juga makhluk Allah. Ketika saling kita mengasihi dan juga saling berinteraksi dengan baik, itu akan lebih baik ya. Fakunu ibadallah ikhwana, semua ciptaan Allah. Kenapa? Itu adalah saudara, baik bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi harus saling menghormati ya. Ya udah, terima kasih ya atas informasinya. Ya. Assalamualaikum. Ya, cepat pergi sendiri ya. Saatnya mediator sadar. Ya, Kang Ujang, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini? Ya, menarik sekali. Ketika ada firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ada lagi ayat berikutnya, liqaumin yatafakkarun. Di sini Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi agar kita itu menjadi suatu tanda, agar kita berpikir dan juga agar kita untuk bertafakur kepada Allah. Ketika Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, itu secara otomatis kita harus memelihara dan juga untuk mentafakuri bahwa itu adalah ciptaan Allah. Di sini ada sesuatu golongan yang ketika merusak bumi, secara otomatis Allah marah. Ketika Allah marah, maka makhluk yang ada di bumi ini juga akan marah, termasuk jin. Karena itu, mari kita lestarikan bumi, jangan kita rusak. Terus saya pengen tanya, bagaimana caranya goib itu bisa membunuh? Ya sebenarnya gini, manusia, jin itu tidak akan bisa membunuh. Yang bisa membunuh, yang bisa mencabut nyawa adalah Allah. Yang kedua, perbanyak sholat. Dengan begitu kita memperbanyak sholat, maka akan diselamatkan di dunia dan akhirat, insya Allah.